kami bertemu keesokan harinya seperti yang telah diatur oleh Holmes, dan kami memeriksa apartemen di Jalan Baker nomor 221B yang telah kami bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Apartemen itu terdiri dari 2 tempat tidur yang nyaman dan 1 ruang duduk yang luas lagi lapang, penuh dengan furnitur dan diterangi oleh 2 jendela besar. Apartemen itu sungguh menarik dalam segala hal, dan harga sewanya pun cukup moderat untuk kami berdua, sehingga tawar-menawar harga sewa bisa ditentukan pada saat itu juga, dan kami seketika berhak untuk menempatinya. Malam itu, aku langsung memindahkan barang-barangku dari hotel tentunya, dan keesokan paginya Sherlock Holmes mengikutiku dengan membawa beberapa kardus dan koper pakaian. Selama 1 atau 2 hari, kami sibuk membongkar dan meletakkan properti kami pada tempatnya yang terbaik. Dan akhirnya selesai, dan kami secara bertahap mulai menetap dan mengakomodasi diri kami terhadap lingkungan baru kami. Holmes pastinya tidak sulit untuk diajak tinggal bersama. Dia sangat tenang dalam beberapa hal, dan kebiasaannya bersifat teratur. Dia jarang terjaga sampai pukul 10 malam, dan dia selalu sarapan pagi. Dan dia pergi keluar sebelum aku bangun tidur. Kadang-kadang dia menghabiskan harinya di laboratorium kimia seperti biasanya. Kadang-kadang di dalam kamar bedah, dan kadang-kadang jalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh yang membawanya ke bagian termiskin di kota ini. Tidak ada yang bisa melampaui energinya ketika dia sedang bekerja. Tetapi sesekali sebuah reaksi akan menguasai dirinya, dan selama berhari-hari dia akan berbaring di atas sofa di ruang duduk, hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun, atau menggerakkan ototnya dari pagi sampai malam. Di kejadian-kejadian seperti ini, aku memperhatikan ekspresi kosong dan lamunan di matanya, sehingga aku curiga mungkin dia kecanduan narkotika ya. Jika saja kesederhanaan dan kebersihan seluruh hidupnya tidak melarangku untuk memiliki gagasan semacam itu. Beberapa minggu berlalu, minatku kepada Holmes dan rasa ingin tahuku mengenai tujuan hidupnya secara bertahap mulai mendalam dan semakin meningkat. Kepribadian dan penampilannya sangat menarik perhatian untuk seorang pengamat yang paling kasual. Tinggi Holmes lebih dari 6 kaki, dan dia sangat kurus sehingga tampaknya sangat tinggi. Matanya tajam dan menyengat, kecuali di saat-saat interval ketumpulan yang telah aku singgung tadi. Dan hidungnya seperti paruh burung elang yang membuat seluruh ekspresinya penuh kewaspadaan dan keputusan. Dagunya yang berbentuk kotak menandakan dia adalah orang yang penuh determinasi,
Tangannya selalu berlepotan dengan tinta dan ternoda oleh bahan-bahan kimia. Namun, dia memiliki kelembutan sentuhan luar biasa, seperti yang aku sering lihat ketika dia sedang memanipulasi instrumen-instrumen filosofisnya yang rapuh. Pendengar, mungkin Anda menganggapku sebagai orang yang tidak berdaya. Ketika aku mengakui betapa besar orang ini menstimulasi rasa ingin tahuku, dan betapa seringnya aku berusaha menerobos keengganan yang ia tunjukkan pada semua hal yang menyangkut tentang dirinya. Namun demikian, sebelum mengemukakan penilaianku, ada satu hal yang harus diingat, bahwa hidupku tanpa tujuan dan tidak ada banyak hal yang menarik perhatianku. Kesehatanku ini melarangku berkeliaran kecuali ketika cuaca sangat ramah, dan aku tidak punya teman yang akan mengajakku untuk pergi. Dan seperti ini, tidak ada yang mengajakku untuk memutus kebiasaan menontonku seharian. Dengan keadaan seperti ini, aku ingin sekali menyambut misteri kecil yang menggantung di sekitar Holmes, dan menghabiskan sebagian besar waktuku berusaha untuk mengungkap misteri itu. Dia tidak belajar tentang kedokteran. Dia sendiri dalam menjawab sebuah pertanyaan, menegaskan pendapat Stanford mengenai hal itu. Ternyata Stanford benar dalam hal itu. Dia tidak sedang belajar untuk meraih gelar di bidang ilmu pengetahuan atau portal diakui lainnya yang akan membuatnya bisa memasuki dunia pendidikan. Namun, semangatnya untuk belajar hal tertentu sungguh luar biasa. Dan dalam keterbatasan eksentrik ilmu pengetahuan yang dikuasainya sungguh luar biasa. Dan hasil-hasil observasinya cukup membuatku terkejut. Pastinya tidak ada orang yang akan bekerja begitu keras atau memperoleh informasi tepat sedemikian rupa jika dia tidak memiliki pandangan yang pasti, kan? Orang-orang yang tidak memiliki kepastian jarang menjadi luar biasa atas ketepatan pembelajaran mereka. Tidak seorang pun membebani pikiran Holmes dengan masalah-masalah kecil, kecuali jika dia memiliki beberapa alasan yang bagus untuk melakukannya. Ketidaktahuannya sehebat pengetahuannya. Dia tampak mengetahui banyak hal, mulai dari sastra kontemporer, filsafat, maupun politik. Ketika aku mengutip Thomas Carlyle, dia bertanya dengan cara yang paling naif mengenai siapa dan apa yang dilakukan oleh Thomas Carlyle ini. Namun, keterkejutanku mencapai klimaksnya ketika aku secara tidak sengaja mengetahui bahwa dia tidak memahami teori Kopernikus. Dan dia tidak memahami komposisi sistem tata surya ini. Bahwa setiap manusia beradab di abad ke-19 ini tidak mengetahui bahwa bumi mengelilingi matahari. Bagiku, ini menjadi sebuah fakta luar biasa yang aku hampir tidak bisa menyadarinya. Anda tampak terkejut, kata Holmes, tersenyum melihat ekspresi keterkejutanku. Sekarang aku mengetahui tentang teori Kopernikus, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk melupakannya.
Dia mengatakan itu dengan cara yang begitu ringan, sehingga aku melonjak. "Hai, melupakan ya. Anda tahu," ia menjelaskan. "Aku mempertimbangkan bahwa otak manusia itu pada awalnya adalah seperti loteng kecil yang kosong. Dan Anda mengisinya dengan berbagai macam furnitur yang Anda pilih. Orang bodoh memasukkan semua jenis kayu yang dia temukan ke dalam loteng, sehingga pengetahuan yang mungkin berguna baginya menjadi kacau. Sekarang, seorang pekerja terampil akan sangat berhati-hati mengenai apa yang harus dia masukkan ke dalam loteng otaknya. Dia tidak akan mempunyai apa-apa kecuali alat-alat yang mungkin membantunya dalam mengerjakan pekerjaannya yang sangat beraneka ragam, dan semuanya dalam urutan yang paling sempurna. Sungguh keliru jika kita berpikir bahwa loteng kecil itu memiliki dinding-dinding yang elastis dan bisa menggelembung sampai batas tertentu. Akan tiba saatnya untuk setiap penambahan ilmu pengetahuan, Anda melupakan sesuatu yang telah Anda ketahui sebelumnya, Dr. Watson. Karena itu, sangatlah penting untuk tidak mempunyai fakta-fakta yang tidak berguna. Bukannya membuang fakta-fakta yang berguna. Tetapi sistem tata surya, protesku, apa manfaatnya bagiku? Dia menyela dengan cara yang tidak sabar. Anda mengatakan bahwa kita mengelilingi bumi. Jika kita mengelilingi bulan, hal itu tidak akan membuat perbedaan besar kepada aku atau kepada pekerjaanku. Aku ingin sekali bertanya kepadanya, apa pekerjaannya yang sesungguhnya? Tetapi sesuatu dalam sikapnya menunjukkan bahwa pertanyaan itu mungkin tidak diinginkannya. Bagaimanapun juga, aku merenungkan percakapan singkat kami dan berusaha menarik deduksiku dari percakapan tersebut. Ia mengatakan bahwa dia tidak menginginkan ilmu pengetahuan yang tidak berhubungan dengan tujuan yang diinginkannya. Karena itu, semua pengetahuan yang ia miliki hanyalah pengetahuan yang berguna bagi dirinya saja. Di dalam pikiranku, aku menyebutkan berbagai poin yang telah ia tunjukkan kepadaku, bahwa dia memperoleh informasi secara luar biasa baiknya. Aku bahkan mengambil sebuah pensil dan menuliskannya. Aku tidak dapat menahan senyum ketika membaca dokumen yang telah aku selesaikan menulisnya itu. Dokumen yang aku tulis tentang Sherlock Holmes itu berbunyi seperti ini. Sherlock Holmes, keterbatasan-keterbatasannya. Nomor 1. Pengetahuan sastra 0. Nomor 2. Filosofi 0. Nomor 3. Astronomi 0. Nomor 4. Politik lemah. Nomor 5. Botani berubah-ubah. Pintar dalam hal belladonna, opium, dan racun pada umumnya. Tapi dia tidak tahu apa-apa tentang berkebun secara praktis. Nomor 6. Geologi. Praktis tapi terbatas. Berdiskusi sekilas denganku tentang jenis tanah yang berbeda. Setelah berjalan-jalan, dia menunjukkan kepadaku percikan-percikan noda yang ada pada celana panjangnya, dan menceritakan kepadaku tentang warna percikan noda, lalu menjelaskan tempat-tempat di London
di mana dia mendapatkan percikan-percikan noda itu. Nomor 7. Kimia. Pengetahuannya sangat mendalam. Nomor 8. Anatomi. Akurat tetapi tidak simetris. Nomor 9. Sastra sensasional. Pengetahuannya luas dan dia mengetahui setiap detail dari setiap horor yang terjadi di abad ini. Nomor 10. Memainkan biola dengan baik. Nomor 11. Ahli bela diri dengan menggunakan toya, petinju, dan jago main anggar. Nomor 12. Memiliki pengetahuan praktis tentang hukum Inggris. Ketika aku telah mendapatkan daftar panjang ini, aku melemparkannya ke perapian dalam keputusasaan. Jika aku bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Holmes dengan menyatukan semua kepandaiannya ini, dan menemukan pula sebuah tantangan yang membutuhkan semua kepandaiannya ini, aku berkata kepada diriku sendiri, aku mungkin akan menghentikan usahaku untuk mencari tahu tentangnya seketika juga. Aku melihat bahwa aku telah menyinggung mengenai kepiawaian Holmes dalam bermain biola. Kepiawaiannya ini sungguh luar biasa. Tetapi juga sama eksentriknya dengan kepandaian yang lain yang dimilikinya. Dia bisa memainkan komposisi yang sulit. Aku tahu dengan baik karena atas permintaanku, dia memainkan beberapa komposisi dari Mendelssohn's Lieder. Dan juga beberapa komposisi favorit lainnya. Namun, ketika dia sendirian, dia akan jarang bermain musik. Hanya bersandar saja pada kursi tangannya di suatu malam. Dia akan menutup matanya dan menggesek biola yang diletakkan di atas pangkuannya. Terkadang, akord yang dimainkannya nyaring dan melankolis. Kadang-kadang pula, akord tersebut fantastis dan ceria. Jelas, akord-akord tersebut mencerminkan pikiran yang merasuki Holmes. Tetapi, apakah musik membantu pikiran-pikiran itu? Ataukah fantasi itu lebih daripada yang bisa aku pastikan? Aku mungkin telah memberontak melawan permainan solo yang menjengkelkan ini. Jika saja dia tidak segera memainkan komposisi-komposisi favoritku sebagai sedikit kompensasi terhadap kesabaranku.